Waalaikumsalam Bunda, maaf boleh minta saran buat saya yang mau belajar menerima orderan karena belum pede. Bisa jahit tapi belum bisa motong. Bentar, aku minum dulu ya. Zaman sekarang mah gampang. Bisa jahit belum bisa motong. Punya pengalaman jahit di mana? Banyak sekali orang-orang yang jebolan konveksi, jebolan garment, jahitannya bagus tapi tidak bisa motong. Sehingga ini, kalau jebolan tailor, pernah ikut orang di tailor, itu biasanya bisa motong, bisa jahit. Tapi kalau jebolan konveksi atau jebolan kerja di tempat orang yang cuma disuruh jahit saja, tidak dikasih ilmunya, itu biasanya memang tidak bisa motong. Dan orang yang bisa jahit tidak bisa motong, itu rata-rata tidak bisa mandiri. Rata-rata mereka akan mencari tempat untuk bekerja atau ngambil jahitan. Padahal yang namanya penjahit itu tidak harus selalu membuat baju. Ingat baik-baik kata-kata saya, yang namanya penjahit itu tidak harus membuat baju. Anda bisa memulai usaha dengan cara permak-permak pertama. Yang kedua, Anda bisa membuka usaha dengan membuat yang gampang-gampang, seperti bikin sarung bantal, taplak meja, gorden, atau yang lain-lain. Semua itu bisa kita bikin dan bisa jadi duit juga, ya. Terus untuk soal tidak bisa potong, zaman sekarang itu mudah sekali. Untuk yang tidak bisa potong, bisa beli pola instan. Misal nih, ada yang mau bikin gamisnya ukuran XL, tinggal pesen aja pola pun, pesen pola ukuran XL. Atau kalau mau request LD pun pesen pola, LD-nya sekian, panjang bajunya sekian, modelnya sekian. Nanti ada penjual pola, termasuk saya juga orang yang jual pola. Jadi kalau Anda butuh pola, misalkan nih Bun, mau bikin baju seragam SD tapi saya nggak bisa motong, SD kelas berapa, bisa diorder. Jadi Anda bisa juga beli di saya mulai pola seragam SD, SMP, SMA, pola celana laki-laki berapapun ukurannya, kemeja, termasuk gamis anak, gamis dewasa itu ada, kemeja, kebaya juga ada, rok juga ada. Jadi pola itu bisa dibeli. Nanti kalau sudah beli pola, misalkan nggak ngerti nih cara menempatkan pola untuk potong kain, nanti tinggal telepon saja, nanti diajari. Mudah bukan? Mindul, alumni SMK Tata Busana Bunda kerja jahit juga. Oh ya, kalau alumni SMK Busana itu biasanya untuk ilmunya lebih detail ya, lebih detail. Beda dengan lulusan kursusan. Tapi kalau lulusan SMK itu biasanya memang banyak teorinya dibanding prakteknya. Jadi bagaimana kita agar bisa mahir, bisa cepat menguasai pola dasar, bisa cepat pede menerima orderan? Pertama kali yang harus dilakukan adalah pahami dulu pola dasar. Yang namanya pola dasar itu harus luar kepala. Untuk kerung leher berapa, turun bau berapa, untuk bikin kerung lengannya seperti apa, itu harus luar kepala dulu. Kalau untuk pola dasarnya luar kepala, untuk pengembangannya itu sangat mudah. Gabung di grup saya ya, silakan gabung di grup saya, tekan profil saya yang warna merah Sivanora Channel itu ditekan. Nah, di situ nanti Japri bilang, Bunda pengen ikut gabung di grup jahitnya Bunda. Harus ditulis grup jahit ya, karena grup saya itu banyak, ada grup laundry, ada grup jahit, ada grup PTBS, ada grup macam-macam ya. Jadi kalau mau gabung di grup saya untuk belajar bareng-bareng dengan para penjahit yang lain, klik profilnya, bilang Bunda mau gabung di grup jahit gitu ya, nanti digabungkan. Anda boleh tanya-tanya di itu bagaimana cara pengembangan polanya, bagaimana agar bisa berani menerima orderan. Ya, yang kedua adalah masalah PD atau percaya diri. Untuk percaya diri itu memang harus dipupuk, harus diberanikan untuk PD. Minder itu akan menghalangi atau menghambat kesuksesan kita. Kita pengen sukses tapi kita minder, itu nggak akan bisa sukses.
Orang yang minder nggak akan bisa sukses. Kenapa? Karena dia mau berkembang takut, mau mengambil keputusan takut, ragu-ragu, khawatir ini dan itu, nanti takut ini dan itu, takut salah potong, takut nggak enak dipakai dan lain-lain. Sama. Jadi bukan hanya Anda saja, saya pun ketika memulai usaha jahit, pertama kali ketika dapat orderan, yang saya pikir adalah takut salah potong. Pertama, kedua, setelah dipotong, setelah dijahit, yang kedua, takut nyaman nggak ya nanti bajunya, enak dipakai apa enggak. Jadi ketika ada orang yang ngambil jahitan, ya, ada orang yang ngambil jahitan, yang saya rasakan adalah dak diduk, pas nggak ya gitu. Begitu orangnya dicoba, pas, nyaman, enak dipakai, udah ya, bagus ya, udah pas, seperti dapat bongkahan emas. Tapi nggak jarang juga karena kita masih pemula, ketika kita terima orderan, ketika dipakai, di bagian sininya belum nyaman, ya udah Bu, dibetulin dulu ya, di bagian ininya belum rapi. Banyak dikomplain oleh suami saya. Suami saya adalah tukang kritik paling pedes, dimana kalau jahitan saya itu meliuk sedikit saja, atau bentuk jahitannya nggak rapi, nggak disetrika rapi, itu pasti suami saya komplain. Suami saya bilang gini, sebelum dikomplain orang lain, saya komplain dulu ya, ini nggak lurus, ini begini. Itu sampai bikin saya itu emosi juga. Walah, cuman sedikit aja kok, Dulu selalu begitu. Ketika dikomplain sama suami saya, jahitan saya kurang rapi, jawaban saya selalu, alah, cuma sedikit aja kok. Tapi lama-lama saya berpikir, kalau yang cuma sedikit saja saya sepelein, bagaimana saya mau maju? Nah, dari situlah akhirnya pelan-pelan. Jadi semua penjahit tidak ada yang ujuk-ujuk bisa dan ujuk-ujuk pinter. Tidak ada yang tiba-tiba bisa, tiba-tiba pinter. Tidak ada. Ya, yang ada itu pasti mengalami masa-masa takut salah potong, pasti pernah mengalami ganti kain. Saya beberapa kali ganti kain karena kainnya rusak, saya potong salah, harus ganti kain. Bahkan waktu saya belajar bikin korpri, ya, itu kan harus ketemu tuh motif korprinya, logo korprinya harus ketemu tuh. Itu satu orang jahit baju korpri ke saya ganti 3 kali. Pertama potong salah, udahlah aku beli lagi. Kedua salah lagi, yang ketiga alhamdulillah lumayan, walaupun nggak rapi-rapi banget. Itu pengalaman pertama yang pasti dialami oleh semua orang. Jadi ketika Anda baru lulus SMK terus kemudian membuka usaha, masih minder, wajar. Semua orang mengalami masa-masa itu. Yang penting yang harus dilakukan adalah pelan-pelan melepaskan diri dari rasa minder. Dan rasa minder itu hanya bisa dilepaskan kalau Anda kualitasnya terus ditingkatkan. Bagaimana Anda bisa pede kalau kualitas Anda masih jelek? Jahitannya masih belum rapi, tapi PD-nya Masya Allah, ambil ongkos jahitnya mahal, ya nggak laku. Jahitan belum rapi, ongkos jahit mahal, nggak laku. Jadi yang harus dilakukan adalah membuang rasa minder dengan cara meningkatkan kualitas. Semakin kualitas kita bagus, semakin pede. Semakin banyak orang yang nyaman dengan jahitan kita, nyaman dengan hasil karya kita, maka kita akan semakin bisa membuang rasa minder. Ingat, minder akan membuat Anda terhambat dari kata sukses. Jadi kita harus punya tangga-tangga prestasi. Kita harus punya yang namanya scale up. Misalkan nih, aku cuman baru bisa membuat baju-baju simple. Ini kita belajar terus nih. Saya harus bisa membuat baju kebaya. Belajar lagi, saya harus bisa membuat baju dinas. Saya harus bisa membuat baju purpuring. Terus ditingkatkan, itu namanya scale up atau tangga-tangga prestasi. Jadi sukses itu tidak dilihat dari seberapa banyak kekayaan kita, tapi seperti apa kita bisa berjuang lebih baik dari kemarin. Yang tadinya cuma bisa yang mudah-mudah, naik nih, itu namanya sukses. Sukses sudah mengalahkan, bisa naik ke level di atasnya, itu sukses ya.